Om Swastiastu, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami tentang tinjauan menyeluruh teori akuntansi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Maria Yosefina Monika Sandar, NPM 345, Agatha Graciela Windaseran, NPM 007, I Gede Surya Ambara Putra, NPM 152, Agnes Vivilia Santi, NPM 476, dan Trifonia Lucia Fonoleo, NPM 417. Pada materi tinjauan menyeluruh teori akuntansi ini, ada beberapa submateri yang akan kami bahas. Yang pertama, arti penting teori akuntansi. Yang kedua, pengembangan akuntansi. Yang ketiga, pengertian akuntansi. Yang keempat, seni, sains, atau teknologi. Yang kelima, akuntansi sebagai teknologi. Yang keenam, teori akuntansi sebagai sains. Yang ketujuh, teori akuntansi sebagai penalaran logis. Yang kedelapan, perspektif teori akuntansi. Yang kesembilan, verifikasi teori akuntansi. Baik, saya akan menjelaskan submateri pertama tentang arti penting teori akuntansi. Praktik akuntansi memiliki sifat yang dinamis dalam menghadapi isu-isu praktis dan profesional. Hal tersebut mendasari adanya teori akuntansi yang mana memiliki fungsi sebagai penambah pemahaman seseorang praktisi dalam menjalankan praktik akuntansi. Teori akuntansi merupakan fundamental dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi secara logis maupun etis sehingga penyelesaian akuntansi dapat dipertanggungjawabkan. Teori akuntansi didefinisikan oleh Hendrikson sebagai penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip luas yang memberikan kerangka acuan umum di mana praktik akuntansi dapat dievaluasi dan memandu pengembangan praktik dan prosedur baru. Materi yang berikut tentang pengembangan akuntansi. Menurut Kinney, dalam menggambarkan 3 aspek yang merupakan dasar yang penting dalam pengembangan akuntansi sebagai ilmu pengetahuan, yaitu riset, pengajaran, dan praktik. Ketiga aspek ini saling berinteraksi sehingga dapat mengembangkan akuntansi sebagai ilmu pengetahuan. Riset merupakan bagian terpenting yang mana mengolah teori deskriptif sebagai sebuah ide yang didapat melalui proses pengajaran menjadi suatu solusi dalam memecahkan masalah praktik. Sementara itu, proses pengajaran didasari pada aturan maupun praktik, sementara praktik didasari oleh pengetahuan yang didapat melalui proses pengajaran. Jadi, ketiga aspek ini secara tidak sadar saling memberikan kontribusi satu sama lain. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada pengertian akuntansi. Dilihat dari cakupannya yang luas, akuntansi adalah kumpulan dari beberapa ilmu pengetahuan yang saling berhubungan dan terdokumentasi secara sistematis. Hal tersebut membuat akuntansi menjadi salah satu ilmu profesi jika dilihat dari komponen pengetahuan yang ada di dalamnya dan juga menjadi bidang studi yang dapat diajarkan. Akuntansi juga berperan sebagai penyedia informasi keuangan yang berguna dalam kehidupan ekonomi di suatu negara tertentu yang menerapkan prinsip-prinsip akuntansi. Oleh karena itu, praktik akuntansi juga memiliki implikasi dengan lingkungannya dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti ekonomi, sosial, dan politik. Dalam arti lain, dalam mendefinisikan akuntansi, kita juga harus melihat kedudukan akuntansi dalam tatanan pengetahuan, karena akuntansi dapat terlibat dalam beberapa ruang lingkup seperti yang dijelaskan. Menurut Suwarjono 2005, akuntansi dalam arti sempit sebagai suatu proses, fungsi atau praktik dalam pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, dan penggabungan peringkasan dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi dari kejadian transaksi-transaksi atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, ada akuntansi sebagai seni, sains, dan teknologi. Beberapa definisi mendefinisikan akuntansi sebagai suatu seni dalam hal pembukuan
yang membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus yang dilakukan oleh para akuntan. Namun, seiring berjalannya waktu, definisi tersebut sudah tidak relevan lagi. Pasalnya, dengan perkembangan akuntansi yang ada, akuntansi sudah dipandang sebagai seperangkat ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada dalam arti lain, sains ditujukan untuk menghasilkan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, sains adalah cabang ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan mencari kebenaran mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Selain diartikan sebagai seni dan sains, akuntansi kerap diartikan sebagai suatu teknologi. Teknologi sendiri merupakan sarana pemecahan suatu fenomena yang tampak nyata dalam suatu lingkungan tertentu yang juga memiliki tujuan tertentu. Seperti adanya praktik pengolahan data menjadi suatu informasi, menjadikan akuntansi dipandang sebagai suatu teknologi. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Akuntansi sebagai teknologi. Yang pertama itu Sudipyo, seni dan sains bukan merupakan dua kutub yang kontinum. Kutub yang dimaksud di sini adalah status atau klasifikasi atau kelas, seperangkat pengetahuan dalam taksonomi atau pohon pengetahuan. Karena kedua kutub tersebut bukan suatu kontinum, tidak selayaknya lah akuntansi dipandang sebagai gabungan antara seni dan sains. Kutub dan kelas yang masih terbuka untuk mengklarifikasi status akuntansi adalah teknologi. Yang kedua, Gavikin, akuntansi merupakan suatu teknologi yang sangat berbeda dengan sains. Walaupun akuntansi itu sendiri tidak harus merupakan sains, tetapi sains dapat dimanfaatkan dalam akuntansi untuk menciptakan suatu dalam rangka mencapai kemakmuran ekonomi. Akuntansi untuk memperlancar kegiatan ekonomi, dan oleh karenanya akuntansi berhubung sebagai teknologi untuk kepentingan kebijaksanaan pelaporan keuangan. Pengertian perekayasaan adalah proses terencana dan sistematik yang melibatkan pemikiran, penalaran, dan pertimbangan untuk memilih dan menentukan teori pengetahuan yang tersedia, konsep, metode, teknik, serta pendekatan untuk menghasilkan suatu produk. Disiplin ilmu itu dalam perekayasaan pelaporan keuangan. Akuntansi memanfaatkan pengetahuan dan sains dari berbagai disiplin ilmu. Akuntansi diperlukan sebagai teknologi. Tujuan akuntansi akan menjadi kekuatan pengarah dalam merekayasa akuntansi, karena tujuan tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi kebermanfaatan dan keefektifan produk yang dihasilkan. Bila akuntansi diperlukan sebagai teknologi, akan mudahlah untuk mendefinisi apa yang disebut teori akuntansi. Teori akuntansi sebagai sains. Yang pertama, teori akuntansi sering dimaksud sebagai sains yang berdiri sendiri, yang menjadi sumber atau induk pengetahuan dan praktik akuntansi. Yang kedua, teori akuntansi berisi keseluruhan analisis dan komponennya yang menjadi sumber acuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala-gejala atau peristiwa dalam akuntansi. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu hubungan penalaran logis dan praktik akuntansi. Penalaran logis melalui proses perekayasaan dituangkan dalam bentuk rangkaian konseptual. Rangkaian konseptual ini dibagi menjadi dua, yaitu mengevaluasi dan membenarkan pengembangan praktek akuntansi, dan mempengaruhi dan membenarkan praktek akuntansi. Pengertian mengevaluasi dan membenarkan adalah bahwa penalaran logis dapat digunakan untuk memberi jawaban mengapa praktek yang terjadi seperti yang sekarang berjalan dan mengapa bukan yang lain. Mengevaluasi berarti membandingkan apakah praktek yang sedang berjalan sudah selayaknya kalau ditinjau dari tujuan yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan, dan menentukan apakah ada alternatif yang lebih baik. Mempengaruhi dan mengembangkan berarti bahwa kalau ada suatu masalah akuntansi dalam praktek yang perlakuannya belum diatur dalam suatu standar resmi, atau misalnya
masalah pengukuran penyajian, maka memecahkannya dapat dilakukan oleh akuntan praktek dengan menggunakan penalaran logis seperti di atas, sehingga praktek-praktek yang kemudian terjadi akan menjadi berdasarkan dan taat asas atau konsisten. Selanjutnya, perspektif teori akuntansi. Apabila akuntansi diperlakukan sebagai sains, teori akuntansi merupakan penjelasan ilmiah. Apabila akuntansi diperlakukan sebagai teknologi, teori akuntansi diartikan sebagai penalaran logis. Teori akuntansi seiring dikelompokkan atas dasar perspektif lain menurut tujuan atau penekanan pembahasan. Itu yang pertama, aspek sasaran teori. Aspek sasaran ini mendasari perbedaan teori akuntansi menjadi teori akuntansi positif dan normatif. Penjelasan positif berisi pernyataan tentang sesuatu atau kejadian tindakan atau perbuatan seperti apa adanya sesuai dengan fakta atau apa yang terjadi atas dasar pengamatan empiris. Penjelasan positif diarahkan untuk memberikan jawaban apakah suatu pernyataan itu benar-benar atau salah atas dasar kriteria ilmiah. Penjelasan normatif berisi pernyataan dan penalaran untuk menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk atau relevan atau tak relevan dalam kaitannya dengan kebijakan ekonomik atau sosial tertentu. Penjelasan normatif diarahkan untuk mendukung dan menghasilkan kebijakan politik sehingga bersifat pembuatan kebijakan. Sasaran teori akuntansi positif adalah menghasilkan penjelasan tentang apa yang nyatanya terjadi secara objektif tanpa dilandasi oleh pertimbangan nilai. Sedangkan sasaran teori akuntansi normatif adalah menghasilkan penjelasan atau penalaran mengapa perlakuan akuntansi tertentu lebih baik atau lebih efektif daripada perlakuan akuntansi alternatif karena tujuan akuntansi tertentu harus dicapai. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya bagian kedua tentang aspek tataran semiotika, yaitu akuntansi berkepentingan dengan penyediaan dan penyampaian informasi sebagai sarana komunikasi bisnis sehingga akuntansi dapat disebut sebagai bahasa bisnis. Pertama, teori akuntansi semantik, yaitu menekankan pembahasan pada masalah penyimbolan dunia nyata atau realitas ke dalam tanda-tanda bahasa akuntansi yang disebut elemen statement keuangan, sehingga orang dapat membayangkan kegiatan fisik perusahaan tanpa harus secara langsung menyaksikan kegiatan tersebut. Yang kedua, teori akuntansi sintaktik. Teori akuntansi sintaktik adalah teori yang berorientasi untuk membahas masalah-masalah tentang bagaimana kegiatan-kegiatan perusahaan yang telah disimbolkan secara semantik dalam elemen-elemen keuangan dapat diwujudkan dalam bentuk statement keuangan. Yang ketiga, teori akuntansi pragmatik. Teori ini memusatkan perhatiannya pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai laporan. Dengan kata lain, teori ini membahas reaksi pihak yang dituju oleh informasi akuntansi. Ketiga, aspek pendekatan penalaran. Teori yang disusun dengan penalaran yang baik akan mempunyai validitas yang tinggi. Penalaran mempunyai peran penting dalam rangka menerima atau menolak kebenaran, atau yang disebut validitas suatu teori. Proses penyimpulan yang menghasilkan pernyataan atau penjelasan sebagai teori dapat bersifat deduktif maupun induktif. Yang pertama, penalaran deduktif, yaitu proses penyimpulan yang berawal dari suatu pernyataan umum yang disepakati atau yang disebut premis ke pernyataan khusus sebagai simpulan yang disebut konklusi. Penalaran deduktif dalam akuntansi digunakan untuk memberi penjelasan dan dukungan terhadap kelayakan suatu pernyataan akuntansi. Yang ketiga, penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif. Penalaran ini berawal dari suatu pernyataan atau keadaan yang khusus dan berakhir dengan pernyataan umum yang merupakan generalisasi atau perampatan dari keadaan khusus tersebut. Penalaran induktif dalam akuntansi pada umumnya digunakan untuk menghasilkan pernyataan umum yang menjadi penjelasan terhadap gejala akuntansi tertentu. Pernyataan-pernyataan umum tersebut biasanya berasal dari hipotesis yang diajukan dan diuji dalam suatu penelitian empiris. Yang berikut verifikasi teori akuntansi, yaitu merupakan prosedur untuk menentukan apakah suatu teori valid atau tidak. Pertama, teori akuntansi positif dinilai validitasnya biasanya atas dasar kesesuaian
teori dengan fakta atau apa yang dinyatakan terjadi. Yang kedua, teori akuntansi sintaktik biasanya tidak berkaitan langsung dengan fakta atau yang disebut tidak mempunyai kandungan empiris, sehingga verifikasi validitasnya mengandalkan penalaran logis. Yang ketiga, teori akuntansi semantik melibatkan penyimbolan fakta atau realitas sehingga mengandung unsur empiris. Oleh karenanya, validitas teori dapat diverifikasi secara empiris dengan pengamatan, misalnya untuk menentukan apakah simbol cost dalam akuntansi dipahami maknanya dengan benar oleh pemakainya, dapat diuji dengan melakukan penelitian empiris. Yang keempat, teori akuntansi pragmatik mempunyai kandungan empiris yang besar karena teori ini banyak memanfaatkan fakta atau data empiris, perilaku pasar atau individual sebagai reaksi terhadap informasi akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Di akhir ini saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.